Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Toto dari PT Hayuning Indotex, perusahaan berbasis teknologi blockchain, dan juga tim yang hadir saat ini. Yang kami hormati juga Ketua Program Studi Teknologi Informasi, Pak Ari Widianto, dan Bapak Ibu dosen Fakultas Teknik, dan juga seluruh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul untuk salah satu event yang sangat bagus, inisiasi kerjasama antara Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang dengan PT Hayuning Indotex. Seperti kita ketahui bahwa dalam era globalisasi saat ini, bahkan dengan adanya industri 4.0 dan kita sudah maju pada industrial 5.0, digitalisasi menjadi salah satu hal yang umum di antara kita. Nah, dalam kesempatan ini, Fakultas Teknik yang terdiri dari program studi Teknik Informatika, program studi Teknologi Informasi, program studi Teknik Otomotif, dan juga program studi Teknik Industri, berinisiasi untuk mengembangkan kerjasama yang intinya adalah bahwa kita ingin mendekatkan antara kompetensi yang diharapkan oleh industri, jadi kompetensi mahasiswa kami, dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Nah, dengan perkembangan iptek dan IT yang begitu cepat, maka kami tidak akan bisa untuk membuat link dan match dengan industri tanpa ada kerjasama dengan industri. Nah, maka hari ini, alhamdulillah di kesempatan yang cerah ini, ya, dengan wajah-wajah yang cerah, mudah-mudahan hati yang cerah, walaupun dalam masa pandemi, kita tetap optimis bahwa kita, Fakultas Teknik, akan bisa mengembangkan program studi yang menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, hari ini monggo Pak Toto, pertama kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan berkenannya untuk hadir di sini untuk berdiskusi yang nantinya akan kita follow up untuk kerjasama lebih lanjut. Kami sampaikan juga bahwa kerjasama ini sebenarnya di dalam perguruan tinggi meliputi 3 dharma, Pak. Jadi yang pertama adalah pendidikan, kemudian yang kedua adalah penelitian dan pengabdian masyarakat. Kalau di Muhammadiyah, kami juga ada Al-Islam Kemuhammadiyahan. Namun untuk kerjasama dengan industri, biasanya kami lebih menekankan pada 3 dharma tersebut. Kaitannya dengan pendidikan, Pak Toto, dan juga tim dari PT Hayuning Indotex, kami sampaikan juga bahwa dengan kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah, terutama berkaitan dengan pengembangan di perguruan tinggi, Kemenristek dalam peraturannya dan juga kebijakannya dikeluarkan kemarin, itu menetapkan ada satu implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka tertuang dalam Permenristek nomor 3 2020, di mana di sini mahasiswa diberikan kebebasan untuk melakukan studi atau pembelajaran di luar kampus. Dan ini bisa sampai lebih dari 20 SKS. Terus nanti kami harapkan dengan kerjasama ini nanti akan ada supply bahkan juga dari industri ke kita dan juga supply dari kami ke industri untuk mendapatkan satu kerjasama yang saling menguntungkan. Kami berharap juga tidak kemudian satu pihak yang diuntungkan, namun kedua belah pihak. Dan kami memang berharap ini menjadi satu hal positif yang akan menguatkan kelembagaan di Unima, Universitas Muhammadiyah Magelang,
melalui peningkatan kualitas tidak hanya mahasiswanya, namun juga dosen-dosennya. Jadi di dalam kebijakan MBKM itu memang tertuang adanya keterlibatan industri dalam proses pembelajaran di kampus dan juga keterlibatan mahasiswa untuk dia bisa magang, untuk dia bisa mengimplementasikan teori mereka di industri. Nah, nganten Pak Toto, jadi mudah-mudahan hari ini akan bisa kita rumuskan satu kerjasama ke depan yang insya Allah akan ada manfaatnya tidak hanya untuk Fakultas Teknik, namun juga untuk PT Hayuning Indotek. Seperti itu Pak. Jadi niat kami di sini adalah bagaimana kami bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang benar-benar kompeten, yang memang sesuai dengan kebutuhan industri. Seperti kita tahu, blockchain ini sangat menarik sekali karena orang sekarang sudah mulai fokus juga ke situ. Bagaimana blockchain ini sudah mulai untuk diimplementasikan tidak hanya di dunia industri, tapi bahkan di agriculture, di beberapa banyak sekali yang bisa. Nah, nanti monggo kita juga ingin mendengarkan nih Pak Toto, bagaimana sih sebenarnya blockchain ini pengembangannya dan apakah ini bisa menjadi satu future challenge untuk mahasiswa kami dan apa yang kira-kira kami harus siapkan dari mahasiswa kami. Jadi nanti hari ini monggo silakan untuk di-share ke mahasiswa bahkan dosen-dosen kami tentang blockchain dan juga insya Allah nanti pada akhir sesi kita bisa merumuskan untuk kerjasama. Nanti nggih Pak Toto. Begitu Pak Ari dan juga Bapak Ibu dosen. Mungkin langsung Mas Bambang bisa nggih Pak Toto untuk bisa menyampaikan nanti nggih atau saya kembalikan kepada Pak Bambang ya. Monggo Pak Bambang. Baik, terima kasih Bu Yun yang telah memberikan sambutannya tadi ya untuk membuka acara pada hari ini. Selamat pagi semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir di Zoom meeting ini ya. Nah, lumayan sudah banyak yang masuk. Nah, baik. Agenda hari ini adalah kita akan mendengarkan atau kita akan melihat gambaran di luar kampus ya, yang kaitannya dengan teknologi yang mungkin nanti gambaran-gambaran ini akan menjadi salah satu pertimbangan kita dalam rangka untuk menyesuaikan kurikulum yang kita miliki ya, dalam rangka untuk pengembangan kurikulum yang memang tujuannya adalah ini akan mengarah ke program MBKM ya. Baik, di sini kita sudah hadir ya, ini Pak Toto. Ya. Boleh dipakai mic-nya Pak? Ya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih. Gimana kabar Pak Toto? Baik ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah masih dikaruniai kesehatan di tengah pandemic situation ya. Jadi ini adalah challenge yang luar biasa bukan saja bagi dunia industri tapi termasuk kampus. How they can our students can reach the what we call industrial goal. Kita tahu bahwa tantangannya itu luar biasa. Kita tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya COVID-19 is the world challenge ya, adalah tantangan dunia ya. Mereka merubah semua basic humanity seperti itu ya. Karena kita tidak pernah menyangka anak-anak kita kemudian harus bersekolah menggunakan virtual, bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan startup ini mengalahkan giant company luar biasa ya. Yang awalnya mall-mall itu dengan sangat raksasa merajai, tapi sekarang startup e-commerce ini yang menjadi raja sekarang. Ini luar biasa. Jadi challenge-nya ini yang harus ditangkap oleh industri dan subhanallahnya
Saya berterima kasih kepada Bu Dekan, Pak Bambang, Pak Ari sebagai pemangku di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang. Ini sebuah inisiasi yang luar biasa, inisiatif yang luar biasa untuk kenapa sih kemudian mahasiswa kita, kemudian alumni-alumni kita perlu persiapkan. Sehingga pada saat mereka nanti rilis ke pasar, mereka siap gitu ya. Baik. Itu. Ya, ini sebelum sampai kita membahas yang lebih menarik lagi, yang lebih menantang lagi, ya tadi perlulah kita tahu siapa sih Pak Toto ini kan gitu. Nah, kan ada yang apa istilahnya bertanya-tanya, siapa sih Pak Toto ini, dan tadi sudah disinggung sedikit istilah-istilah yang agak ini ya, agak istilahnya menarik gitu ya, istilah startup. Nah, itu. Maka kesempatan kali ini saya ingin tanya dulu nih, Pak Toto ini sebenarnya siapa dan apa? Siapa dan apa itu? Ya, baik. Silakan, Terima Pak. kasih Pak Bambang. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Toto Dinar Wicaksono. Jadi saya alumni dari Fakultas Ilmu Keperawatan, sebenarnya jauh dari Fakultas Teknik, tetapi memang saya kebetulan sebagai CEO juga di salah satu perusahaan startup. Dan alhamdulillahnya kita sudah ada di 7 negara saat ini. Kita mengembangkan teknologi blockchain yang this is a futures. Saya akan menjelaskan 7 negara, Pak. Di 7 negara. Itu ya, negara mana saja, Pak? Ya, kita sudah ada di Kanada, kemudian kita London, kemudian Meksiko, kita Filipina, Indonesia, dan kita mungkin sebentar lagi ada di France, di Prancis ya. Jadi alhamdulillah saya juga tidak pernah menyangka bagaimana startup kita kemudian bisa dipakai secara teknologinya. Karena ini memang early adoption. Jadi blockchain itu sebenarnya early adoption. Kita masih di startup awal nih. Maksudnya knowledge ini masih belum banyak yang tahu ya. Tapi kita melihat bahwa perbankan di industri fintech di Indonesia sudah mulai menerapkan, seperti Bank BCA misalnya, mereka sudah punya departemen blockchain sendiri seperti itu. Jadi background pendidikan saya sebenarnya lebih banyak ke healthcare. Jadi awalnya saya membuat startup ini untuk menjawab kebutuhan, what the need in the healthcare industry. Apa sih sebenarnya kebutuhan di di bidang IT di dunia medis? Kita tahu bahwa kebijakan pemerintah misalnya ketika mereka melakukan suatu program kesehatan itu kadang tidak matching dengan lapangan. Karena apa? Datanya bersifat centralized. Masing-masing rumah sakit itu punya database sendiri. Ya, sehingga apa? Misalnya contoh ternyata di Jawa Barat adalah kasusnya stunting atau kurang gizi. Tapi yang dikasih adalah obat cacing misalnya, maka tidak matching. Nah, kenapa? Karena tidak ada seperti cloud server misalnya, yang semua rumah sakit punya database satu, sehingga pemerintah punya akses terhadap data. Ini salah satu contohnya. Jadi waktu itu saya mengembangkan perusahaan di bidang IT untuk healthcare. Nah, termasuk kita juga mengembangkan teknologi startup untuk temukan dokter perawat terdekatmu, yaitu Homicare. Munculnya COVID-19 ini menjadi pukulan telak bagi industri kesehatan termasuk masyarakat. Ya, kita tahu bahwa secara psikologis sekarang masyarakat agak takut nih ke industri, misalnya ke rumah sakit misalnya, atau ke klinik. Maka alternatif big solution-nya nanti muncul aplikasi untuk temukan dokter perawat terdekatmu sehingga nanti dokter perawat bisa datang ke rumah untuk memberikan perawatan. Ini salah satu alternatif. Makanya mungkin nanti mahasiswa-mahasiswa UMM harus memiliki satu pandangan how they can create the startup. But the most important thing is they can solve the big problem dulu di community. Ini yang penting nih. Jadi untuk menjawab, kita bukan hanya saya ingin membuat aplikasi ini atau software ini, tetapi apakah nantinya startup Anda itu akan dipakai oleh banyak orang? Ya, kalau mereka bisa memecahkan big problem on the community, maka jawabannya yes, startup Anda pasti akan besar gitu ya, karena memang mampu menjadi solve problem seperti itu. Betul. Jadi strategi sebelum, memang kalau ingin menjadi startup itu sebenarnya mudah ya, tapi untuk membaca hal seperti itu tadi, startup kita itu banyak nggak yang menggunakan di belakang gitu ya. Betul. Dan itu butuh ilmunya ya Pak ya. Iya, ada jadi ilmunya itu ya. Jadi sebenarnya begini, di kebutuhan IT di masa depan itu adalah tentang bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu based on the big problem dulu di community. Contoh, apa yang ingin Anda buat sih? Misalnya di industri healthcare misalnya, di bidang kesehatan, ada masalah apa di bidang kesehatan? Oke, ternyata negara ini saat ini membutuhkan data siapa yang sudah divaksin, siapa yang belum. Misalnya big problemnya apa? Oh, tidak ada sinkronisasi data misalnya. Maka ini bisa dianggap sebagai big problem
sehingga kita bisa menciptakan satu aplikasi, misalnya they can make some like platform easy to access. Oh, orang ini sudah divaksin, orang ini belum, dan sebagainya, dan tracking dan sebagainya misalnya. Atau what the big problem on the e-commerce, atau apa sih sebenarnya di dunia e-commerce ada masalah apa nih? Oh, sekarang orang tidak boleh berkerumun di pasar. Oh, sekarang ini orang-orang bukan ekonomi turun, tapi mereka sebenarnya ke e-commerce, toko online ya, bukan ekonomi turun, enggak. Kita tetap aja beli kebutuhan, tetapi mungkin yang awalnya di pasar, di mall, mereka berpindah kepada industri e-commerce. Ini yang perlu ditangkap. Jadi kata kunci pertama buat startup ini agar lebih sukses ke depan adalah they need to solve what the big problem on the community. Ini penting. Jadi dilihat dulu, misalnya kampus ini big problemnya apa? Kalau misalnya membuat startup, oke, ada masalah terbesar apa di kampus? Nah, dari sana betul bahwa kita harus validasi masalahnya dulu, baru kemudian kita buat platformnya untuk dipecahkan. Ya, sebenarnya membuat startup itu hanya perlu 3 orang. Yang pertama adalah hacker. Hacker itu orang yang pintar coding, ya, orang programmer dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah orang marketing yang nanti memasarkan produknya, dan yang ketiga adalah desainernya. Orang yang mendesain produknya. Nah, ini tiga, cukup 3. Anda bisa menjadi startup unicorn, ya, hacker itu jadi orang yang memang harus pandai dia mengcoding untuk memecahkan membuat platformnya, seperti itu. Dan yang kedua adalah orang yang pintar memarketingkannya. Gitu loh. Anda punya platform bagus-bagus, bagaimana how to you can able to market ke pasar. Ya. Dan yang ketiga adalah konten kreatornya atau desainernya. Ya, jadi dalam satu tim nanti kita challenge nih mahasiswa kita. Kamu sebelum lulus wajib punya startup, ya. Startup dan ini menghasilkan production. Kita tahu bahwa tantangannya memang di mahasiswa, kalau dulu kita hanya textbook, lebih banyak pembelajaran yang menggunakan logika, tapi tidak pada industrial need, ya gitu ya. Jadi sebelum lulus kalau bisa mereka sudah bisa memproduksi sesuatu. Jadi kalau di kampus misalnya itu sangat memungkinkan sekali ya. Misalkan kelompok mahasiswa hanya 3 orang saja katakanlah gitu karena ya. di kampus kan marketnya sudah ada, artinya studentnya sudah ada, mahasiswanya sudah ada. Tinggal kita kelola, kemudian mereka ini kata kuncinya. Indonesia dianggap negara terkuat di dunia nomor 3 di tahun 2025 seharusnya, ya. Prediksi ini yang ngomong bukan saya, tapi prediksi Pak Ladi. Setelah yang pertama Cina, Amerika, Indonesia, India. Ya, 3 atau 4. Nah, mereka adalah orang-orang yang mulai startup dari sekarang. Kata kuncinya itu dulu. Ya, jadi nanti diharapkan age millennial, karena kita lagi dianugerahi usia-usia yang produktif sekali loh. Anak muda kita lagi jaya-jayanya nih, lagi banyak-banyaknya secara secara quantity gitu ya. Dan ini harus dimanfaatkan. Mau ke arah mana ini mereka? Nah, ini penting sekali. Nah, Indonesia dianggap sebagai salah satu pasar digital yang terbesar di dunia. Bukan cuma di Asia, ini yang harus ditangkap, Pak. Jadi subhanallah, ini luar biasa bagi Fakultas Teknik di Universitas Muhammadiyah Magelang untuk menginisiasi sebenarnya. What actually apa sih yang perlu dipersiapkan dari sisi kurikulum kita, itu yang penting. Yang kedua, matching ya dengan industri. Mereka mau kemana, mau diarahkan kemana, ya. Bukan hanya sebenarnya kata kuncinya mereka bekerja pada orang lain, tapi bisa menciptakan peluang kerja juga. Anda bayangkan startup contohnya Bukalapak misalnya, mereka bisa menyerap sampai 2.000-3.000 orang. Satu startup. Ini hanya contoh ya, atau Tokopedia yang luar biasa juga. Ini contoh yang sudah menjadi unicorn atau hexacorn gitu ya, hexacorn dan sebagainya. Ini unicorn untuk berapa valuasinya mereka seperti itu. Jadi memang di startup awal, at least kita ada 3 orang tim. Untuk membidani lahirnya sebuah startup yang memang mampu digunakan oleh banyak orang, ya itu. Karena tadi bisa memecahkan solusi untuk banyak orang. Contoh kalau Gojek itu kan memecahkan masalah kemacetan di Jakarta waktu itu ya. Ya, jadi muncul aplikasi di bidang transportasi seperti itu. Memang startup yang besar itu dimulai dari kelompok kecil, Pak ya. Dari hanya tim dari beberapa orang kreatif di situ gitu ya. Jadi ini mungkin menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk mahasiswa juga ya. Kita mencoba aja, kita istilahnya membuat startup itu sebenarnya tidak perlu
gambaran biaya yang tinggi dulu kan gitu. Ya. Artinya kita buat dulu lah semacam kegiatan di kampus, ya, startup yang dikembangkan di kampus. Mudah-mudahan nanti ini akan menjadi arah yang sesuai dengan yang diharapkan, baik itu sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sebagainya itu tadi Pak ya. Oke. Baik, begini Pak. Jadi ini nanti kalau kita bahas startup mungkin lebih panjang lagi, banyak lagi ya. Nanti akan kita terlalu ini apa namanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengembangan startup itu memang banyak sekali yang perlu kita ketahui ya. Tapi sedikit saya ingin tahu dulu Pak. Di perusahaan Bapak ini kan ada istilah tadi yang perusahaan yang berbasis blockchain ya Pak ya. Nah, saya tertarik sekali membawa istilah blockchain ini ke dalam kampus gitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman ya juga sudah pernah dengar, yang sudah familiar dengan istilah itu, tapi juga ada juga yang teman-teman yang mungkin masih awam juga Pak tentang blockchain itu apa. Nah, apakah ini game, apakah ini apa dan sebagainya. Nah, ini mungkin dari Pak Toto bisa berikan gambaran apa sih yang disebut dengan blockchain itu, bisnisnya seperti apa dan sebagainya, teknologinya seperti apa. Silakan Pak, ini saya beri kesempatan untuk memberikan gambaran tentang blockchain kepada teman-teman yang hadir di hari ini. Ya, mudah-mudahan kita dapat satu gambaran ilmu yang baru ya. Nah, mudah-mudahan Pak Toto akan menceritakan atau menggambarkan tentang apa itu blockchain. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang. Jadi kita melihat bahwa bergesernya teknologi itu memang mengikuti dari perkembangan zaman. Di tahun 2009 itu ada seorang atau grup, karena ini anonimus ya. Jadi ini anonimus penemunya itu Satoshi Nakamoto. Di tahun 2009 beliau mengeluarkan satu white paper. Jadi kalau white paper itu lebih ke arah bagaimana sih sistem ini bisa bekerja ya. Jadi blockchain sendiri itu di tahun 2009 itu dibidani oleh satu grup. Mereka menamakan, saya sih percaya satu grup karena teknologinya cukup rumit ya, bukan seorang, tapi yang dikenal adalah Satoshi Nakamoto. Dia memukakan sebuah gambaran bahwa ke depan itu nanti setiap transaksi data itu bersifat peer to peer. Jadi kalau Anda misalnya contoh di bidang fintech misalnya, kalau Anda mau ngirim uang ke saya, Pak Bambang mau ngirim uang ke saya, tidak perlu lagi pihak ketiga. Anda bisa menggunakan teknologi blockchain peer to peer. Jadi blockchain itu artinya sebuah teknologi di mana transaksi datanya itu bersifat peer to peer. Seperti itu, desentralisasi. Kita tidak perlu lagi centralized data karena mudah dihack. Buktinya kemarin anak-anak usia 18 tahun mampu menghack satu platformnya negara, Setcap gitu ya. Yang ini notabene sebenarnya mereka juga harusnya punya cyber security yang sangat kuat. Tapi ini salah satu gambaran saja bahwa di blockchain ini punya teknologi di mana karena sifat datanya itu terdistribusi, maka tidak ada kemungkinan hacker atau cyber attack gitu. Karena apa? Jaringannya sangat terdistribusi, bisa berjumlah miliaran server, bisa berjumlah jutaan. Jadi kalau dia mampu menghack satu data, maka data berikutnya tidak mungkin dihack. Dan seterusnya. Jadi blockchain itu sendiri adalah sebuah teknologi di mana seluruh transaksinya nanti bisa bersifat peer to peer. Nah, yang paling sering digunakan adalah di industri fintech ya, financial teknologi. Di tahun 2009 masyarakat mengenalnya Bitcoin, bahwa Bitcoin itu blockchain. Padahal bukan. Bitcoin hanya salah satu produknya saja dari blockchain teknologi. Di mana di Bitcoin ini kan mampu kita untuk mengirim berapapun jumlahnya. Itu dalam hitungan detik, transaksinya hampir sangat murah. Yang ketiga, tidak perlu pihak penengah. Jadi sebagai contoh, kalau Pak Bambang mau mengirim uang 1 miliar ke Amerika untuk contohnya, maka Pak Bambang cukup mengirimkan wallet address-nya saja tanpa perlu pihak ketiga. Kalau saat ini kan kita perlu ke perbankan nih, perbankan nunggu dulu 3-4 hari baru kemudian bisa dikirim, fee-nya sangat tinggi, ya. Seperti itu ya. Jadi ini yang di awal-awal blockchain itu lahir ya. Jadi kita mengenal ada Bitcoin yang saat itu diperdagangkan untuk satu pizza. Waktu itu satu pizza itu butuh 10.000 Bitcoin. Awal pertama kali Bitcoin ditransaksikan.
Sekarang harganya berapa Bitcoin? Harga Bitcoin saat ini menyentuh angka 600 juta lebih. Ya, terakhir all time high-nya itu sampai dengan 960 juta satunya. Ya, ini blockchain dipakai di dunia fintech. Tetapi kemudian luar biasanya di bawah di blockchain ini banyak sekali aplikasinya. Ada Internet of Things, ya. Kemudian bagaimana mereka mengelola sebuah website yang mampu membaca perilaku pasar. Ya, ada data science yang bisa digunakan di ekosistemnya blockchain. Ini kemudian beberapa platform yang bisa dikembangkan teman-teman. Nah, blockchain yang terkenal, network yang terkenal itu ada Ethereum. Kemudian ya jadi ya sambil dibuka slide-nya nggak apa-apa Mas. Jadi jaringan Ethereum, kemudian ada jaringan Tron, dan yang sekarang yang lagi hype atau yang terkenal untuk membuat semua aplikasi berbasis decentralized finance adalah Binance Smart Chain atau BSC. Nah, ini nanti yang akan kita coba deliver kepada teman-teman mahasiswa pada saat nanti mereka mengikuti, sehingga nanti ketika mereka mau bekerja di fintech semuanya mau mengadopsi. Ya, bahkan bank terbesar di Indonesia swasta itu sudah mulai melirik banyak banget nih. Ini kesempatan banget nih. Jadi kalau Anda pengen bergaji mahal, belajar blockchain, ya itu penting. Jadi perusahaan-perusahaan mau membayar mahar karena ini salah satu masih belum banyak. Dan kalau kita punya blockchain kurikulum, maka pertama di Indonesia setelah BINUS ya Mas ya. Ya saya buka waktu itu dengan Cardano ya, jadi salah satu foundation untuk pembelajaran di kampus. Ya, itu dari Jepang, foundation dari Jepang. Nah ini pentingnya kita memulai startup dari sekarang di bidang blockchain. Nah ini makanya dengan adanya blockchain ini mampu menjadi jawaban atas beberapa masalah yang saat ini kita hadapi. Dari mulai distribusi data, kemudian di bidang fintech, kemudian untuk decentralized aplikasinya. Kalau selama ini aplikasi bersifat centralized, dan ini yang banyak diuntungkan adalah nanti startup yang sudah maju, tapi dengan decentralized, semua yang orang terlibat itu bisa mendapatkan keuntungan. Ya, bedanya di sana. Nah, ini yang platform-platform yang kita miliki saat ini. Kita punya juga satu e-commerce. Jadi e-commerce kita nanti memang akan terkoneksi kepada dalam blockchain. Mas, tolong dibukakan di NFT platformnya di dgpstar.com. Oke, saya ingin jelaskan salah satu platform yang kita kembangkan. Ini untuk masalahnya adalah begini. Saya membuat platform namanya NFT platform ya. Nanti saya jelaskan dulu. Jadi work the big problem dulu. Apa masalahnya di Indonesia saat ini? Nah, NFT itu adalah non-fungible token atau token yang tidak bisa digantikan. Ini tujuannya adalah untuk mencegah orang-orang yang membaca karya seni seseorang, ya, baik itu musik, digital art, movie atau siapapun, tidak bakal pernah ada orang yang bisa membaca. Kenapa? Karena pada saat mereka mengupload hasil karya mereka di platform kita, maka itu akan masuk di sistem blockchain, di smart contract, di mana kita tahu bahwa di blockchain itu tidak pernah data itu akan hilang, itu satu. Yang kedua, tidak pernah ada orang yang akan mampu mengganti. Ya, jadi kita sign, ini misalnya Pak Bambang ini membuat sebuah musik gitu ya, membuat musik, kemudian Pak Bambang akan memasukkan di platform NFT. Maka setiap kali hasil karya Pak Bambang itu di-share, maka akan tercatat itu sebagai kepemilikan Pak Bambang. Tidak pernah ada orang yang mampu bisa mengubahnya. Itu penting. Ya, jadi di NFT ini sekarang sedang banyak bisa digunakan. Termasuk untuk apa nanti ke depan? Ini untuk menyimpan data-data seperti sertifikat, itu ijazah, ya, kemudian akte lahir dan lain sebagainya. Ya, ini penting. Jadi nanti bisa digunakan oleh pemerintah, termasuk untuk menyimpan kartu vaksinasi, sehingga kartu vaksinasi tidak bisa digandakan. Ini penting. Ya, jadi NFT itu banyak banget fungsinya. Ini platform kita ya. Jadi ini contoh digital art-nya. Nah, kalau kita lihat bahwa platform kita ini untuk apa tadi saya sudah bilang, untuk mencegah para pembajak pirates ya. Jadi nanti ini seperti haki tapi berbasis digital. Jadi setiap kali kita memiliki produk original, kemudian kita mengkoneksikan kepada smart kontraknya kita di platformnya kita, maka di sana kita akan mengetahui bahwa itu adalah produk original dari seseorang ya.
tidak pernah bisa dirubah, tidak pernah bisa diganti, tidak pernah bisa dihack dan lain sebagainya. Ya, jadi ini platform yang untuk membantu para artis ya. Mereka pencipta musik, kemudian pencipta apa namanya? Digital art, kemudian nah ini berbasis blockchain. Jadi kita perlu mengkoneksikan dulu, connect wallet itu nanti ke connect ke blockchain-nya kita ya, blockchain-nya Ethereum karena kita masih menggunakan ekosistem wallet. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu punya wallet dulu, MetaMask ya. Jadi nanti yang sudah biasa paham di apa namanya MetaMask ini sebagai tempat penyimpanannya nanti. Jadi kalau Anda kemana-mana tidak perlu membawa sertifikat lagi, cukup dikasih barcode, selesai. Ya, jadi nanti kita akan tawarkan juga ke pemerintah sebagai salah satu solusi. Jadi kalau Anda mau menyimpan sebuah data, di mana data itu tidak akan pernah sepanjang hidup kita terhapus, tidak pernah sepanjang hidup kita bisa dirubah oleh orang lain, maka menggunakan ini. NFT, non-fungible token. Ya, nanti mungkin teman-teman bisa membuka apa itu NFT, Pak Toto. Nah, peluangnya apa buat teman-teman IT? Nah, bagi orang-orang yang suka desain, maka teman-teman hasil karyanya bisa dimasukkan di platformnya kita. NFT ini, mereka akan mendapatkan pendapatan atau penghasilan dari bentuk cryptocurrency. Misalnya mereka menjual 20 Ethereum atau sekitar 645.000 US dollar ya. Hasil karya seperti ini harganya mahal, Pak. 20 Ethereum, 1 Ethereum harga sekarang 3.000 US dollar. Ya, jadi satu hasil karya yang seperti ini bisa dihargai di dunia itu sangat mahal. Ya, ini penting. Jadi bagi orang-orang kayak desain kreator, kemudian movie kreator atau musik misalnya, ada juga game misalnya orang di IT yang pintar membuat game, maka bisa menggunakan teknologi blockchain untuk apa? Untuk menjual hasil karya mereka. Ya, jadi nanti mereka sebagai imbalan mendapatkan cryptocurrency yang bisa diuangkan kapanpun. Ini contoh. Jadi platform yang sangat hype saat ini di seluruh dunia. Dan kita baru beberapa hari kemarin baru merilis. Nah, oleh karena itu mungkin nanti dari teman-teman Fakultas Teknik di bidang IT yang suka desain sudah mulai menggunakan platform ini, Pak, nantinya. Ya, menggunakan, terus nanti kita akan tarik juga mereka sebagai konten kreatornya kita juga untuk nge-develop platformnya ke depan. Ya, karena nanti akan bisa dipakai untuk segala hal, ya, seperti apa? Untuk kebutuhan ijazah, kebutuhan sertifikat, kebutuhan apapun. Jadi begitu nanti misalnya Fakultas Muhammadiyah mengeluarkan ijazah kemudian menggunakan teknologi NFT, maka sepanjang hidup, sepanjang masih dunia ini masih berdiri, maka teknologi ini masih bisa dilacak itu miliknya siapa. Jadi kalau in case nanti ada misalnya hilang ada dokumen dan sebagainya, ya masih punya database-nya. Ini bisa dipakai UMM. Ya, ini mungkin satu-satunya fakultas yang menerapkan NFT untuk teknologinya ya. Dan ini free kita. Baik, Oke, siap. ya. Nanti coba kita tangkap ya, ini teman-teman yang di kampus ini ada satu penawaran dari Pak Toto ini. Nah, coba nanti kita terapkan di, tentunya kalau blockchain itu memang ini ya Pak ya, artinya tidak semata-mata kalau orang mendengar blockchain itu hanya Bitcoin kan gitu. Enggak ya. Artinya setelah diterapkan sebenarnya luas juga ya. Ya, luas artinya sekali, Pak. luas Jadi, sekali penerapannya itu baik itu di pendidikan, baik itu di apa di e-commerce atau di pemerintahan pun bisa juga kan hal-hal seperti ini. Nah, jadi intinya blockchain itu semacam algoritma itu ya Pak ya. Betul. Jadi lebih kepada sebuah algoritma untuk memastikan bahwa data atau koneksivitas kita bisa bersifat decentralized. Seperti itu. Jadi tidak ada pihak penengah lah ibaratnya seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau di startup e-commerce itu mungkin kita mengenal ada Tokopedia di mana misalnya distributor bisa langsung berhubungan dengan user atau konsumen end use-nya. Dulu kan nggak bisa. Anda kalau misalnya butuh apa, sudah ada masing-masing ininya, agent-nya gitu loh. Kalau sekarang kita pangkas. Karena memang adanya teknologi internet gitu seperti itu. Baik, jadi seperti itu ya gambaran umum kita tentang blockchain. Teman-teman bisa sedikit ada gambaran. Mungkin interaksi kita langsung saja nih Pak. Ini dari teman-teman yang kita santai saja. Ini dari teman-teman yang mau langsung tanya itu ya. Ini kita persilahkan. Nanti mengingat waktu kita nanti setelah itu ada pembahasan di IT-nya tentang software develop-nya. Nah mungkin sekarang monggo teman-teman yang mau bertanya ini mungkin dari teman-teman di Prodi dulu. Silahkan
Bisa chat atau bisa langsung ini. Iya, silakan buat Monggo. teman-teman yang ingin bertanya Ya, namanya mungkin yang lebih masih jauh mengenai penasaran blockchain. ya itu Ya. sebenarnya blockchain Iya, itu bentuknya apa dan sebagainya itu monggo silakan. Nanti akan betul. ditunjukkan Ya, gitu jadi ya. nanti mungkin ternyata luas sekali ya. Bagi teman-teman mungkin Hmm. fakultas ekonomi itu harus ada divisi trading juga. Loh betul, ini menentukan negara. Kok bisa Pak Toto? Dari mana harga rupiah itu bisa 16.000, 14.000 kalau bukan dari mekanisme trading? Oke. Itu menentukan sekali. Nah, kelemahan kita tidak memiliki knowledge tentang how they can trade. Seperti itu loh. Ya, jadi bukan hanya forex atau mata uang, tapi juga cryptocurrency. Nah, ini penting banget ya. Mereka harus dibekali nih profesional trader dan ini penghasilan buat milenial luar biasa. Ya, ini potensinya billion US dollar. Ada pertanyaan ini dari Pak Andi Widianto ya. Coba ditampilkan. Saya bisa ditampilkan. Chatnya ditampilkan tadi apa pertanyaannya ya? Tadi bagaimana mulai startup chatnya ya? mana? Ayo. Nah, itu. Bagaimana langkah awal untuk memulai membuat startup? Nah, ini kembali ke startup. Ya. Silakan. Ya. Oke, baik, pertanyaan bagus dari Mas Andi. Jadi begini Mas, sebelum kita mulai sebuah startup, kita perlu dulu untuk merinci. Yang pertama adalah kita mau ambil di posisi apa? Maksudnya dalam arti bidang apa yang mau kita buat startupnya. Itu satu. Ya, misalnya Anda mau lihat dari sisi untuk fintech itu satu, Anda memilih itu ya misalnya atau healthcare misalnya. Nah, kemudian berikutnya yang harus Anda riset adalah apa sih sebenarnya masalah yang terbesar yang ada di komunitas yang ingin Anda pecahkan melalui startup Anda. Ya, ingat jangan buat dulu. Kita jangan berpikir aku mau buat ini, mau buat itu. Enggak, itu enggak bakal menjadi solve problem. Tapi temukan dulu what is the big problem dulu. Masalahnya apa? Sehingga saya perlu membuat startup. Contoh di komunitas Anda yang terdekat, ada masalah apa sih di komunitas kita misalnya. Nah, pada saat Anda sudah menemukan big problem, kemudian nanti Anda membentuk tim. Hey tim, saya butuh nih orang yang pandai, ya 3 orang, minimal 3 orang. Jadi Anda nggak perlu modal dulu. Ya, modal Anda adalah knowledge Anda dulu. Ya, bagi startup jangan berpikir tentang uang dulu. Itu nanti gampang banget cari. Nanti saya ajarkan cara nyari uangnya gampang banget. Yang pertama adalah Anda temukan dulu 3 orang. Ya, 3 orang. Yang pertama adalah hacker. Maksudnya hacker bukan orang yang suka ngehack ya, tapi orang yang pintar membuat sebuah coding, ya, programmer. Ya, jadi itu perlu 1 orang. Berikutnya Anda cari orang yang pintar desain. Desain apanya? Ya startup Anda. Ya, baru kemudian yang terakhir adalah marketingnya, terutama untuk digital marketing. Ya, karena kita sekarang sudah berbasis teknologi, semuanya kita hajar dengan digital marketing. Pasar sudah ke sana semua ke digital, ya. Jadi itu 3 langkah awal mudah. Anda tidak perlu berpikir dana dulu. Anda nggak usah digaji dulu, ya. Anda nggak digaji dulu. Jadi sabar dulu. Ya, puasa dulu sebentar. Yang penting komitmen dari teman-teman. Yang perlu Anda temukan dulu adalah what is the big problem-nya dulu di komunitas Anda. Apa yang ingin Anda pecahkan? Misalnya di bidang healthcare, kenapa kemudian saya melahirkan aplikasi temukan dokter perawat terdekatmu? Karena ketika saya launching, saya melihat bahwa saat ini masyarakat membutuhkan sekali bidang kesehatan gitu loh. Terutama karena mereka takut ke rumah sakit, ke klinik, maka saya akan mendatangkan dokter perawat ke rumah gitu loh. Ya, ini salah satu karena saya menemukan banyak masalah. Saya punya risetnya. Ya, seberapa besar kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan. Nah, ini yang perlu teman-teman mulai ya. Temukan dulu big problemnya apa. Yang kedua, temukan tim yang komitmen karena di awal mungkin kita nggak mampu gaji kecuali kalau Anda startup sudah punya modal gitu ya. Kalau sudah punya modal ya tinggal Anda menggaji teman-teman untuk yang pinter coding sama digital marketing sama content creator. Seperti itu. Ya, jadi di awal nggak usah berpikir modal dulu karena ketika Anda punya punya startup yang bagus atau startup Anda yang memang terbukti dipakai, belum berbicara keuntungan karena sampai sekarang Bukalapak juga masih merugi tapi valuasinya di atas 100 triliun. Anda paham ya? Jadi valuasi itu dihitung dari mana sih sebenarnya? Kok tiba-tiba kenapa Homicare valuasinya 1 triliun? Dari mana hitungannya? Bukan dari berapa perusahaan mendapatkan keuntungan, tidak, tapi berapa banyak orang yang menggunakan aplikasi Anda gitu loh.
seberapa kuat bahwa aplikasi ke depan ini akan selalu dipakai oleh masyarakat. Itu valuasi, bisa jadi dihitung dari traffic. Ya, ingat, valuasi itu selalu dihitung dari traffic karena ini bentuknya goib, digital. Ya, bagaimana Anda bisa ngomong Google itu nggak punya apa-apa. Mereka they don't have physical, maksudnya physical company. Mereka kan hanya berbentuk digital. Tapi nilai Google berapa billion US dollar? Paham ya? Jadi yang pertama jumlah traffic, jumlah download, jumlah pemakai. Ya, perusahaan kadang untuk para investor, big investor, selalu melihatnya dari sana untuk menilai sebuah evaluasi sebuah aplikasi, Mas. Jadi kalau muncul aplikasi kita harganya berapa, dari mana nilainya, ya dari sana ya. Nanti gambarannya seperti itu. Nanti kalau misalnya mau lebih detail, bisa menghubungi Pak Bambang atau nanti bisa kapan-kapan main ke kantor kita. Oke, ya. Ya. Baik, itu Pak Andi sudah bisa ada gambarannya. Terima kasih. Oh, lanjutannya nih Pak. Ya. Wah, ini soal regulasi. Ya. Regulasinya memang sekarang ini ya antara naik turun gimana? Ya. Jadi untuk startup semuanya nggak usah khawatir. Anda buat aja dulu, ya. Anda buat aja dulu. Sekarang untuk regulasi di Kemeninfo lebih mudah karena bersifat online. Jadi setelah nanti misalnya Anda membuat startupnya, kemudian nanti diupload di Play Store, Anda bisa mendaftarkan di Kemeninfo seperti itu. Jadi regulasi jangan dipikirin dulu, ya, sepanjang Anda tidak merugikan orang lain maksudnya, ya. Dulu Gojek itu kan ditentang, loh iya, tapi subhanallahnya bahwa Gojek mampu melahirkan undang-undang tentang transportasi, itu hebatnya. Anda harus berpikir sampai segitu, bukan saja untuk diri kita, tapi banyak orang. Impact sosial impact-nya itu loh yang terpenting. Startup itu harus memberikan social impact yang luar biasa. Ya, itu penting. Jadi bukan hanya tentang saya sejahtera, no. But how your startup is make social impact to other gitu loh. Ya, ini penting. Seperti itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, ini dari Pak Mohtar ya. Ini menanyakan untuk blockchain itu apakah seperti algoritma enkripsi yang diperluas? Ya, ini pertanyaan bagus dan juga jawabannya ya. Jadi memang kita melihat bahwa cryptocurrency itu adalah sebuah mata uang yang terenkripsi, ya, yang tersecurity. Biasanya kalau argitnya maksimal 12, tapi di blockchain itu bisa sampai 16 lebih. Ya, untuk inskripsinya, tadi saya jelaskan kenapa kemudian Bitcoin atau mata uang digital itu hampir tidak ada kemungkinan untuk dihack dari sistem blockchain-nya loh ya. Maksudnya bukan PIN dan password, bukan, tapi dari sisi teknologinya itu tadi. Kenapa? Karena inskripsinya luar biasa banyak gitu loh. Anda sebagai hacker terhebat di dunia sekalipun harus bisa memecahkan berapa jaringan yang mereka miliki di blockchain. Ya, jadi ini inskripsi yang security-nya luar biasa. Nah, inilah kelebihan-kelebihan dari blockchain dan transparansi. Jadi kalau kita pengen menciptakan satu government clean yang bebas dari korupsi macam-macam, maka sistem keuangan itu harus pakai blockchain. Kenapa? Blockchain adalah open ledger. Semua orang bisa melihat buku tabungan Anda tuh kemana-mana, semua orang bisa melihat. Kalau kita di bank kan hanya kita sendiri sama pihak bank yang tahu. Ya, tapi di blockchain even single cent everybody will be know. Ya, itu kalau government pengen implement clean government. Jadi kalau mau buat smart city atau clean government ini menggunakan blockchain tepat sekali gitu loh. Hampir tidak ada mungkin kasus korupsi hilang gitu kalau berani gitu ya. Okay. Seperti itu. Nah, itulah. Sebenarnya nanti akan luas lagi ya pemanfaatan blockchain. Saya lihat ke depannya Pak ini ya, ke depan kita melihat ke depan ya, prediksi ke depan. Ya. Apakah mungkin ya blockchain ini akan menguasai segala sistem di dalam tatanan yang ada di baik di pemerintah atau di kita melihat bahwa tren future ya ke depan bahwa di dunia fintech ini mereka berubah dari hard cash kepada digital cash, digital money. Kita udah melihat ya. Bahkan sekalipun saya kaya raya, saya punya uang 1 miliar, ini contoh saja, saya akan melewati jalan tol, maka saya harus menggunakan digital money. Nah, digital money nanti mereka teknologinya kemana? Ke blockchain semua. Pemerintah sudah menyiapkan digital bank, teknologinya kemana? Ke blockchain. Nah ini saya wanti-wanti teman-teman UMM nih, penting banget nih belajar sekarang. Ya, don't be late, jangan bisa telat. Anda kalau startup dari sekarang 5 tahun udah kaya raya, ya saya jamin lah. Ya, saya jamin. Yang penting startup memecahkan banyak big problem dulu. Ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi
Ya itu ya, ini mau nanti teman-teman kita berpikir ya satu ilmu yang mungkin belum pernah kita dalami, nanti kita akan coba. Memang rencana kita adalah memasukkan salah satu teknologi yang sekarang ini dan akan datang itu kira-kira yang masih relevan di baik itu mau di industri mau itu di masyarakat yang masyarakat digital ya. Sekarang kita sudah masuk ke masyarakat digital. Nah, mudah-mudahan nanti ini akan menjadi semangat kita ya untuk dalam rangka untuk melihat mereview kurikulum kita ya, kurikulum di program studi. Kita akan coba memasukkan hal-hal yang baru ya. Nah, ini tantangan kita adalah berani nggak kita memulai. Nah, itu saja pertanyaannya. Kalau kita nggak mau berani ya kita tidak akan menjadi yang di depan. Nah, masalahnya di situ. Selama ini di mana-mana sekarang sudah memulai sebagai teknologi itu sebagai utama ya, core bisnisnya ya Pak ya. Nah, sekarang core bisnisnya dengan IT kan gitu. Oleh sebab itu kita akan berkomitmen Pak, ini insya Allah kita akan komitmen di program studi kami akan melihat sesuatu yang lebih dekat lagi dengan perkembangan teknologi di hari ini dan yang akan datang. Oke, sebenarnya pinginnya masih banyak lagi Pak Toto. Ini saya ingin sekali membahas. Nanti di lain waktu kita akan adakan lagi mungkin semacam kita share dengan teman-teman mahasiswa ya. Mungkin dalam satu topik aja nanti mungkin masalah blockchain. Insya Allah nanti kita akan punya kegiatan yang bersifat umum yang nanti bisa yang mengikuti tidak hanya di teman-teman di program studi IT, tapi mungkin sampai ke level univ mungkin ya, karena blockchain itu tidak hanya urusannya dengan IT, betul ya Pak ya, tidak urusannya dengan teknologi informatika saja, tapi mungkin ini sudah arah ke sosial ekonomi, bahkan tadi Pak Toto sudah memulai startup berbasis blockchain, yaitu dengan untuk perdagangan hasil karya seni gitu ya. Nah, sehingga memanfaatkan blockchain ini untuk transaksi di dalam jual beli hasil karya seni. Nah, ini teman-teman yang suka dengan art ya, suka dengan art itu harus perlu ini juga melihat sekarang bagaimana sih orang berkarya agar tidak dibaca sesukanya gitu ya. Betul, nah, betul. termasuk kita menjaga copyright-nya dan sebagainya. Oke, masih adakah pertanyaan buat apa itu Pak? UKM. Ini yang dari Iya. buat UKM cryptocurrency Pak di UMM untuk sarana belajar bersama. Oke, siap nanti. Nah, kita akan follow up. Nanti kita sudah banyak. Ya, insya Allah nanti ini sebenarnya sudah lama kita kita ketemu udah lama Pak ya. Betul, Pak. Setahun 2 tahun lebih ya. Ya, setahunan itu kita berencana waktu dulu Pak Toto pertama datang ke tempat kami, terus ketemu dengan saya, loh Pak ini ada yang baru, ini di mana nggak ada, di kampus manapun belum ada, saya ingin masukkan Pak. Nah, Pak Toto tapi kok enggak, saya tunggu-tunggu ini. Nah, mungkin nanti kita mulai ini Pak ya. Yang Oke, tepat ya, siap. karena memang Bu Yun, Bu Dekal nanti bisa support kami ya untuk memasukkan sesuatu yang baru ini ke dalam lembaga kita. Ya, nanti mudah-mudahan ini dapat support dari pimpinan kita Pak. Insya Allah Bu Dekan sudah oke gitu. Baik, terima kasih Pak Toto. Ini sementara ini kita bincang-bincang masalah teknologi blockchain, startup dan sebagainya. Lain waktu kita akan sambung ya di acara yang berbeda. Oke, terima kasih kehadirannya. Nanti mudah-mudahan sehat selalu Pak Toto. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan bicara tentang masalah dunia programming ya. Nah, nanti akan bersama narasumber yang sama di perusahaan Pak Toto, yaitu Pak Joni. Silahkan nanti Pak Joni bergabung di sini, kita ngobrol-ngobrol tentang dunia software develop. Ya.